Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mensyukuri kenikmatan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih, jujur aja Pak, tadi malam saya nggak bisa tidur. Ya, dan dalam kondisi batuk yang tidak berhenti-berhenti, sehingga menggos-menggos saya saat itu. Saya tetap akan ngisi Bapak-bapak sekalian Allah, karena memang itu tugas, mudah-mudahan menjadi pahala dari Allah SWT. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh yang luar biasa dalam kehidupannya. Setelah kita memahami perang Uhud, ya walaupun kita tidak tuntas, kita membahas perang Uhud itu sampai 3 kali. Ya, dan sebenarnya itu belum tuntas. Tapi sudah kami akhiri. Kita akan memasuki pada peperangan-peperangan yang lain pada berikutnya. Ya, peperangan yang lain itu sebetulnya perang Hamaratul Asad. Saya juga nggak begitu mengenal Hamaratul Asad. Ya, tetapi ini adalah digolongkan dalam peperangan oleh penulis-penulis sejarah. Ya. Sepulang kaum muslimin mengalami kekalahan dan berarti mengalami duka yang cukup panjang dalam perang Uhud, tetapi kaum muslimin tidak mau berhenti. Ya, kaum muslimin bertekad sebagaimana perang Badar kemarin, mencegat pasukan-pasukan dagang kaum Quraisy, ya, yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan seterusnya. Ya. Maka Rasulullah mengumpulkan veteran-veteran perang dengan syarat yang sebetulnya agak unik. Syaratnya adalah yang boleh ikut pada peperangan Hamaratul Asad, ya, adalah orang-orang yang pernah mengikuti perang Uhud. Ya, bukan orang baru yang tidak pernah mengikuti perang Uhud, sementara ada di kota Madinah saja. Ya, luar biasa nih, kaum muslimin dalam kondisi kekalahan tapi masih diupayakan agar mereka tetap semangat, ya, di dalam persaingan, ya, asyira' bainal haq wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan, ya, antara pasukan-pasukan kaum muslimin dan pasukan-pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, maka Rasulullah tadi, ya, sudah mengumpulkan orang-orang yang mengikuti perang Uhud. Ya, tentunya para sahabat yang telah mengikuti perang Uhud itu juga banyak luka yang dialami oleh beliau-beliau itu. Ya. Jadi bukan orang yang bersih seperti kita ini. Ya. Jadi pada keesokan pagi selepas perang Uhud dan setelah Rasulullah sholat fajar, ya, beliau memerintahkan Bilal untuk menyerukan
di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang diserukan oleh Bilal? Memerintahkan kalian keluar untuk memburu musuh. Inilah karakter kaum muslimin itu kayak begini. Ya. Jadi sehabis kekalahan itu, ya dia tidak langsung lumrah, tapi dia harus memburu musuh. Dan jangan ada yang turut serta, yang mengikuti pasukan ini, ya selain orang yang sebelumnya tidak ikut perang Uhud. Ya, yang nggak sempat ikut perang Uhud, dilarang ikut berangkat. Ya, Alhamdulillah. Sa'ad bin Mu'ad pergi menuju kampung halaman, lalu memerintahkan kaumnya untuk ikut berangkat meskipun semuanya masih terluka. Ya, kan jaraknya dekat itu antara perang Uhud dengan perang Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ini pada hakikatnya juga tidak terjadi peperangan. Ya, Rasulullah ke sana tidak ketemu sama pasukan Abu Sufyan. Tetapi memang akhirnya terjadi perang propaganda. Nanti yang akan kita lihat di belakang semacam itu. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu kan orang Ansor, orang asli Madinah. Ya. Maka dia memanggil lagi, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, perang Uhud. Ya. Yang sudah pernah perang Uhud, kita diperintahkan Rasulullah untuk mengejar musuh. Ya, untuk mengejar musuh itu. Ya. Maka jawabannya orang-orang Ansor, kami mendengar dan kami taat. Ya. Orang Muhajirin apalagi, orang Muhajirin itu kan dekat dengan Rasul, kan sama-sama orang Mekah. Usaid langsung mengambil senjatanya, ya tidak jadi berobat karena sebetulnya dia sedang mau mengobati lukanya. Tetapi karena ada perintah Rasul semacam itu, nah inilah maknanya ketaatan itu memang harus segera. Ya, walaupun capeknya kayak apa, nah ini mana jangan banyak ngeluh. Sebagai seorang kader muda, ya jangan banyak mengeluh. Aku wis kerja kerjane orang ngono. Ya. Salah satu contohnya ini. Kaum muslimin dalam perang Uhud sudah lelahnya luar biasa. Lelahnya itu lelah fisik dan psikis. Ya. Tetapi dia masih dikerahkan Rasulullah untuk mengejar musuh. Dan jawabannya ya seperti tadi. Dia cepat. Ya, dia tidak nunggu dulu. Ya. Dia tidak suruh menunggu. Mungkin ada yang mengatakan nanti dulu, saya tak ngobati dulu, enggak ada. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan semacam itu, maka segeralah para sahabat itu menyambut dengan sambutan yang cukup gembira. Orang-orang veteran-veteran Uhud. Ya. Ya, kalau kita ingin melihat gambaran lukanya, ya, seperti Usaid bin Khudair itu luka 9 tempat di dalam fisiknya. Ya. Lalu Tufail bin Nu'man ada 13 luka. Ini adalah sahabat-sahabat yang dulu mengitari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Ya, alhamdulillah dengan luka-luka yang banyak sekali, tapi begitu dipanggil oleh Rasul, disuruh meneruskan, maka dia berangkat.
Nah, terkait kesiapan dari kaum muslimin yang tadi kabarannya seperti itu, maka Allah menurunkan salah satu ayatnya, ya, dalam surat Al-Imran ayat 172. Alladzina stajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Artinya Allah mengakui itu sebetulnya keluar biasaan para sahabat-sahabat Rasulullah itu, ya, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Ya, tadi lukanya sudah saya sampaikan, ada yang 9 luka, ada yang 13 luka, gitu ya. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, alhamdulillah. Kita nggak bayangin ya, kalau Rasulullah atau Allah bicara pahala itu, perasaan kita seperti apa? Ya kayak kita mamanya ditawari Allah dengan pahala yang banyak, itu kan banyak sekali kan, dalam Al-Quran itu, maupun dalam As-Sunnah. Ya, tapi perasaan kita seperti apa? Nah, para sahabat itu luar biasanya, karena dia betul-betul percaya betul pada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka Rasulullah yang akan memimpin mereka itu betul-betul ditaati. Ya, walaupun dalam kondisi yang sulit sebagaimana tadi tergambarkan. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, setelah kaum muslimin tadi terbentuk rombongannya, yaitu para veteran-veteran perang Uhud, maka rombongan itu berangkat, ya. Rombongan itu berangkat, dan akhirnya sampai mereka di Hamraul Asad, ya. Artinya apa sih Hamraul Asad ini, ya? Ya. Hamraul Asad. Nah, disinilah kita melihat ada beberapa orang-orang kafir Quraisy, ya. Entah dengan sengaja atau tidak, dia melakukan upaya-upaya provokasi, ya, kepada pasukan-pasukan kaum kafir Quraisy. Salah satu di antaranya adalah Ma'bad al-Khuzai. Ya. Dialah yang menjatuhkan semangat Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu gampangnya diolok-olok. Ya. Dilapori dengan gambaran-gambaran yang seperti nyata oleh Ma'bad al-Khuzai. Jadi saat itu Ma'bad berkata, Muhammad pergi bersama rekan-rekannya untuk mengejar kalian dalam jumlah yang tidak pernah kulihat. Ya. Padahal perang Uhud itu sebanyak-banyaknya kaum muslimin itu berapa? Ya, sekitar 700-an. 700 saja dikurangi, yang luka itu hampir 70 sendiri. Ya, jadi sekitar ada 600-an. Tapi menurut mereka banyak sekali. Ya, menurut pandangan mereka itu dianggap, pasukan kaum muslimin banyak sekali. Ya. Mereka sangat marah pada kalian. Mereka sangat marah pada kamu Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan Quraisy pada perang Uhud yang lalu. Ya. Untuk itu kami sarankan, sebelum terjadi sesuatu sebaiknya Anda pulang saja. Ya, jadi Abu Sufyan
disarankan untuk tidak meneruskan perjalanan sebetulnya oleh Ma'bad al-Khuzai tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, maksudnya Ma'bad itu mengatakan semacam itu, harapannya nanti Rasulullah bersama pasukannya juga akan pulang ke Mekah kalau tidak mendapati Abu Sufyan di Hamratul Asad. Ya. Tapi Abu Sufyan karena memang dia pimpinan panglima perang yang cukup pengalaman, walaupun sudah diprovokasi oleh Ma'bad al-Khuzai, dia tetap saja berangkat, ya, sambil melakukan teror-teror kepada kaum muslimin. Ya. Dalam perjalanannya Abu Sufyan, ya, yang sedang berjalan menuju Hamratul Asad itu bertemu dengan beberapa orang musyrik yang ingin pergi ke Madinah. Ya. Jadi mulai perang itu dilakukan seperti ini. Ya. Abu Sufyan lalu berkata, "Maukah kalian menyampaikan pesan kepada Muhammad? Ya, setelah kalian kembali ke Mekah, ya, kami akan memberikan kismis untuk seluruh rombongan kalian." Ya. Jadi Abu Sufyan dalam rangka menggembosi Rasulullah dengan cara semacam itu. Jadi ketemu orang musyrik yang mau ke Madinah, dikasih pesan semacam itu. Ya. Nah, setelah sampai ke Rasulullah sampai di Hamratul Asad, ya, orang musyrik pun kebetulan sampai di situ juga. Dia menyatakan pasukan Abu Sufyan banyak dan melimpah. Ya, jadi yang tadi Ma'bad mengatakan pasukan Rasulullah itu sangat banyak, ya, ini juga sama. Ya, dia mengatakan pasukan kafir Quraisy juga cukup banyak. Ya. Nah, pesan yang diberikan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu kepada Rasulullah justru menjadikan semangat, ya, semangat mereka dalam berjuangan. Ya, diterangkan dalam ayat, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Orang-orang yang mengatakan, ya, kepada manusia, kepada Muhammad maksudnya, ya, yang semacam itu, dia mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu cukup banyak sedang menuju ke Hamratul Asad. Ya. Lalu Rasulullah mendengar kayak gitu, sahabat-sahabat mendengar kayak begitu, ya, apakah mereka menjadi takut? Tidak. Ya. Fazadahum imana. Ketakutan itu dirubah untuk bisa menambah keimanan mereka. Ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan dia berkata, para sahabat dan Rasulullah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebagai pelindung. Ini dalam Ali Imran ayat 173 sampai 174-nya ada 2 ayat. Walaupun ini yang saya bacakan baru 1 ayat. Nah, itulah Allah. Ya, apakah terjadi pertempuran? Tidak terjadi. Ya. Tidak terjadi pertempuran. Ya. Rasulullah pulang dengan pasukannya dengan selamat. Abu Sufyan pun juga begitu, pulang ke Mekah dengan selamat. Nah, dari peristiwa itu, peristiwa peperangan Hamraul Asad,
mulai dari ngumpulin, ketaatan yang spontan dari para veteran Uhud maksudnya, itu memberikan pelajaran pada kita semuanya. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari perang Hamraul Asad adalah, jadi tadi Abu Sufyan tadi bukan membawa pasukan dagang, tapi memang betul-betul membawa pasukan perang untuk memerangi Rasulullah. Ya. Sesaat Abu Sufyan itu bertekad kembali ke Madinah untuk menyerang Madinah, begitu ya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan veteran, pasukan Uhud. Pada penyerangan ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy juga punya semangat yang luar biasa di dalam membunuh kaum muslimin. Inginnya menghabiskan seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu. Ya. Tetapi dengan kekuatan yang datang dari Allah, Allah juga mempersiapkan orang-orang Madinah untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu harus diserahkan kepada orang yang mampu menjalankannya. Ya. Rasulullah kemarin kan dalam perang Uhud namanya, ada beberapa yang akhirnya tidak ikut Rasulullah kan, sekitar 300-an. Ya, orang kayak begini ini jangan dibebani. Suruh berangkat perang Uhud lagi. Ya gampangnya orang no gunane. Ya, maka Rasulullah hanya mendaftar orang-orang bekas pasukan perang Uhud. Ya. Ini memang pekerjaan sulit. Ya, makanya harus diserahkan kepada orang-orang yang memang mampu menghadapi kesulitan itu. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya. Kok yang dikasih tugas itu terus tahu? Mamanya ya, kita percaya gitu. Karena ini pekerjaan yang istimewa. Harus diangkat, harus dilakukan oleh orang-orang istimewa juga. Ya. Kalau kebetulan kita tidak begitu istimewa, ya sementara ya nunggu dulu enggak apa-apa. Makanya menjadi pasukan kaum muslimin itu memang satu selalu siap. Ya. Siap berangkat dan siap tidak berangkat. Ya. Kalau mamanya kamu diperintahkan, sudah kamu di sini saja bersama rombongan-rombongan kaum muslimin yang lain. Mungkin itu tidak mengenakan buat kamu. Karena tidak keren dia ikut perang tuh. Ya, enggak ikut perang tuh enggak keren. Ya. Lalu kita nesu mamanya. Ya itu yang enggak benar. Ya. Nah, untuk Rasulullah ini dalam khusus menyongsong pasukan Abu Sufyan yang kedua kalinya, dia tidak mau menggunakan orang-orang munafik. Ya walaupun itu tidak dibahasakan. Bahasa Rasulullah hanya yang ikut perang Uhud saja yang boleh mengikuti ke Hamratul Asad. Ya. Makanya gampangnya Rasulullah ingin mengatakan jangan kau langkai dulu orang-orang yang sudah tahan uji itu. Ya. Orang yang melingkari Rasulullah, ada yang jadi korban seperti Mus'ab bin Umair. Ya. Ada yang lukanya seabrek tadi ya. Ya, yang luar biasa. Yang ketiga, perang propaganda. Dan itu selalu digunakan dalam peperangan zaman dulu maupun peperangan modern. Ya.
Salah satu di antaranya ya yang perang propaganda itu ya ngojok-ngojoki agar pasukan kaum muslimin tidak berangkat, pasukan orang-orang musyrikin tidak berangkat, itu namanya propaganda. Ya, kaum muslimin melalui makbat mamanya, lalu orang-orang kafir Quraisy melalui orang kafir Quraisy yang mau perjalanan menuju Madinah tadi. Ya, itu perang propaganda. Dan perang propaganda itu lebih dahsyat. Jadi kalau kita mendengar dalam peperangan kok banyak fitnahnya, fitnah-fitnah yang macam-macam itu, ya itulah ciri khas perang ya kayak begitu. Ya, intinya mereka tidak mau dikalahkan oleh musuhnya, maka dia mulai memfitnah mereka-mereka itu. Ini kebetulan perang ini dilakukan oleh dua belah pihak yang mempropaganda ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Abu Sufyan itu diselidiki Ma'bad bin Khusai, ya, sedangkan Rasulullah ya dipropagandai oleh orang-orang kafir musyrik yang pergi ke Madinah. Nah, itu kalau ditanya apakah itu sah? Ya sah-sah saja. Makanya ada hadis ya, perang adalah tipu daya. Nah, kadang-kadang ini ya tidak enaknya itu digunakan oleh sebagian kaum muslimin yang sedang berkelahi bersama kaum muslimin. Saya pada waktu itu di DPR, ketika kita mengingatkan salah satu partai Islam, ya kok kamu melakukan semacam ini? Jawabannya dia, lupa, perang kan tipu daya. Nah itulah khawatibillah. Terus yang berikutnya, ya kaum muslimin itu harus memiliki sikap sami'na wa ta'na. Saat itu masih kelihatan. Ya, zaman Rasul itu masih kelihatan. Ya, apalagi dalam peperangan awal, ya, peperangan Badar, perang Uhud, dan perang Hamraul Asad, mereka masih luar biasa. Ya, walaupun terluka, dia tetap berangkat. Itulah alhamdulillah. Ya, kalau kita ingin belajar, jumlahnya memang tidak banyak kaum muslimin saat itu. Tapi karena memiliki kedisiplinan, memiliki ketaatan yang luar biasa, dan memiliki sifat segera kalau dia itu mendapatkan perintah, maka orang-orang yang kayak ginilah yang akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, saling menjatuhkan musuh ini sebagai dampak propaganda. Ya, sebagai dampak propaganda, maka Ma'bad itu berusaha untuk mengurangi semangat yang berkobar-kobar oleh Abu Sufyan, ya, dan pasukan Rasul juga begitu, ya, diprovokasi oleh Abu Sufyan melalui pasukan kaum musyrikin, ya, yang pergi ke Madinah kemarin itu. Nah itulah bapak-bapak sekalian, saya juga baru dengar, walaupun saya tuh membaca buku sirah, itu sudah beragam, maksudnya macam-macam. Tapi perang Hamraul Asad baru saya temukan, ya, pada buku ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti pada kesempatan lain kita akan mengkaji, ya, peperangan-peperangan yang lain. Akhirnya bapak-bapak sekalian, Allah, pada kesempatan kali ini saya cukupkan ini aja. Tetapi kalau ada beberapa pertanyaan, monggo. Memang kadang-kadang peperangan itu tidak terjadi,
tetapi tetap juga disebut sebagai peperangan. Ya. Rasulullah apa itu? Perang setelah perang Uhud, bertemunya di tempat Hamratul Asad, itu nama tempat 8 atau 10 kilo dari Madinah. Yaitu perang provokasi. Ya. Itu memang benar yang disampaikan tapi akhirnya itu pasukan Abu Sufyan itu menyerah itu karena strategi Rasulullah yang menyuruh kaum muslim itu untuk membuat perapian sebanyak-banyaknya di malam hari. Nah, terus di situ ada sekitar 500 api unggun yang cukup besar sehingga kesannya itu sangat banyak. Sehingga kemudian setelah itu pasukan Abu Sufyan menjadi takut dan akhirnya lari ke Mekah. Ya. Itu yang saya baca. Itulah strategi yang dipasang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya sekedar membuat api unggun saja yang banyak gitu ya. Itu terkesan banyak sekali. Makasih Arif. Mungkin yang lain tidak ada ya. Kalau nggak ada saya cukup sekian. Bila taufiq hidayah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.